Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yudi Iskandar. Saya seorang guru di Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Falah, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema Kisah Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Pada kesempatan ini juga mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran terdapat 1600 ayat yang berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Dalam kitab Mu'jamul Mufahros li Al-Fadhil Quran terdapat 17 ayat yang mengisahkan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari 17 ayat tersebut, 2 surat berkaitan dengan surat Madaniyah dan 5 surat yang lainnya terdapat pada surat Makkiyah. Mempelajari kisah Nabi Sulaiman pada pelajaran Akidah Akhlak di kelas tidaklah cukup hanya berpadu pada modul pembelajaran. Untuk itu, kali ini saya akan mencoba dengan model pembelajaran head number together, di mana nanti anak-anak akan mencari sumbernya masing-masing yang telah saya siapkan dari berbagai kitab. Sahihain. Sahihain adalah kitab sahih hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, dari kitab Irsyadul Ibad. Yang keempat, saya ambil dari kitab Tanqihul Qaul dari karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yang kelima, kitab Qasasul Anbiya li Ibnu Katsir. Mudah-mudahan ini akan menjadi bermanfaat untuk kita semua dalam pembelajaran ini. Untuk itu, kita lihat bagaimana keseruan di kelas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Sulaiman. Perlu Bapak sampaikan bahwa pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mempelajari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Alisha, Akil, Fadlan. Bagaimana yang kalian ketahui tentang kisah Nabi Sulaiman? Siapa yang tahu kisah Nabi Sulaiman? Ada kerajaan, betul? Terus apa lagi? Ratu Balqis. Terus apa lagi? Dapat berbicara dengan hewan. Kita mulai dengan siapa itu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman putranya siapa? Nabi Daud. Nabi Daud putra siapa? Isa nggak pakai shin, ya, nggak pakai shin, tapi pakai sin biasa. Isa adalah putra ke-12 dari Yahuda. Yahuda adalah putra ke-6 dari Nabi Yakub, putra Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Oke. Kali ini Bapak akan jabarkan beberapa kisah daripada Nabi Sulaiman ini yang saya ambil dari 6 kitab rujukan.
Sumber belajar itu sudah ditempel di area kelas ini, ya. Ayo, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Silakan kalian buat kesimpulan. Kasus hak asuh anak dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan kisah dari Abu Zinad dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu ada dua orang ibu yang masing-masing memiliki satu orang bayi. Kemudian salah satu dari kedua bayi tersebut diterkam oleh seekor serigala, hingga kedua orang tua itu saling merebutkan bayi yang masih tersisa. Wanita yang lebih tua berkata, serigala itu telah memakan anakmu. Sedangkan wanita yang lebih muda juga berkata, tidak, anakmu lah dan dimakan serigala. Oke, satu B, silakan. Menghadapi perkara tersebut, akhirnya kedua tersebut menghadap kepada Daud untuk mencari keadilan. Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Namun kemudian kedua wanita itu juga menghadap Sulaiman. Dan Sulaiman berkata, ambillah sebilah pisau, karena aku akan membelah bayi itu menjadi dua, hingga setiap kalian akan mendapatkan separuh dari bayi itu. Wanita yang lebih muda berkata, semoga Allah merahmatimu, janganlah kau melakukan hal ini. Berikanlah bayi itu kepadanya, karena bayi itu adalah anaknya. Sulaiman pun memberikan bayi itu kepada wanita yang lebih muda tersebut, karena ibu kandung dari bayi itu tentu tidak akan tega melihat anaknya akan dibelah menjadi dua. Sepertinya kedua hukum tersebut boleh diputuskan dalam syariat mereka, namun keputusan Sulaiman lebih diunggulkan. Oleh karena itu Allah memuji dirinya atas apa yang Allah telah ilhamkan kepadanya. Allah juga memuji ayahnya. Oke, sudah. Itu dari kitab apa itu? Sosok Anbiya, kamu baca yang muslah. Karya Ibnu Katsir menginjatkan mengenai panggilannya keputusan sesuai dengan hukum Allah. Hal ini disebutkan secara eksplisit oleh Allah ketika memuji Sulaiman dan juga ayahnya. Hadis Surai dan sejumlah ulama salaf menyebutkan bahwa kaum yang pertama adalah kaum yang memiliki perkebunan anggur, sedangkan kaum yang kedua adalah kaum yang memiliki ternak kambing. Setelah itu kaum kedua mengembalakan ternak mereka di perkebunan anggur yang pertama di malam hari, hingga ternak kambingnya memakan pohon-pohon anggur itu tanpa diketahui pemilik kebun. Pemilik kebun pun mengadukan keluhannya kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud pun memutuskan bagi pemiliknya ternak untuk membayar ganti rugi kepada pemilik kebun. Setelah itu kedua pihak yang bersekutu itu menemui Sulaiman, dan Sulaiman bertanya, apakah yang diputuskan oleh Nabi Daud? Mereka pun menerangkan apa saja yang diputuskan oleh Nabi Daud. Lalu Sulaiman berkata, kalau aku yang memutuskan, maka aku akan memerintahkan pemilik ternak untuk menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun, lalu mempekerjakan ternak-ternak itu hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerugian mereka. Setelah kerugian itu tertutupi, maka pemilik kebun harus mengembalikan ternak kambing itu kepada pemiliknya. Keterangan dari Sulaiman tersebut akhirnya diberitahukan kepada Daud. Maka Daud pun memutuskan dengan keputusan dari Sulaiman. Kisah lelaki yang diselamatkan karena sedekah. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dibunuh seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Kemudian istri dari laki-laki itu menyuruhnya untuk memanjat pohon dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anaknya. Laki-laki itu pun melakukannya. Setelah kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk kembali. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tadi. Laki-laki itu pun berkata pada istrinya, aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk membuat itu. Laki-laki kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian yang diulangi laki itu. Nabi Sulaiman pun memanggil dua jin, yang satu berasal dari ujung timur dan satunya berasal dari penjuru barat. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan mereka itu untuk menjaga pohon besar tersebut. Jika laki-laki itu mengulang perbuatannya, maka raih kedua kakinya dan jatuhkan dia dari pohon. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Datanglah seorang pengemis yang meminta istrinya untuk memberikan
sesuatu. Lalu istrinya berkata, aku tidak punya apa-apa. Namun laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil sejumlah makanan. Setelah itu merpati kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Dua jin itu menjawab kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Hanya saja saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraih kakinya. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedangkan yang satunya lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Nabi Sulaiman pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini menggambarkan bahwa sedekah itu sangat dahsyat dan dapat menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Akan tetapi tentulah harta yang kita sedekahkan harus halal. Jika yang disedekahkan barang haram, tentunya nantinya akan berubah celaka juga. Terima kasih. Dua kali tepuk, lalu sambil hai teman silakan. Satu, kiri, satu, dua, baik. Kelompok 4, silakan mempresentasikan. Bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang menguasai kerajaan besar. Beliau dapat berbicara dengan jin, angin, dan binatang dan lain-lain. Bahkan pasukan kerajaannya pun tidak hanya dari kalangan manusia saja, tapi juga dari bangsa jin dan binatang. Namun dari kehebatannya, sekarangnya dari Allah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak punya sekali melihat ke arah langit karena satu musuh tentang hal itu diriwayatkan saat rakyatnya dihidangkan dengan makanan yang paling lezat. Nabi Sulaiman alaihissalam lebih memilih menyantap roti kasar yang kering. Lalu ada seorang bertanya, wahai raja, mengapa engkau memilih kelaparan dan mengonsumsi makanan yang paling tidak lezat? Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, aku khawatir jika aku merasa kenyang maka aku akan melupakan rakyatnya yang kelaparan. Oke, kita kasih ini perlu dicontoh, ya, perlu dicontoh kecerdasannya, kebijaksanaannya, kecerdikannya, lalu juga apa? Ketawadu. Kamu memiliki kelebihan, boleh nggak kamu sombong? Ya boleh. Boleh. Yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman apa? Tawadu. Tawadu itu apa? Rendah diri, rendah hati. Ya, bisa seperti itu? Insya Allah. Keteladanan yang dapat kita lihat ketika Nabi Muhammad Sulaiman alaihissalam bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke harapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian sanggup membawa singgasananya kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Itu yang jadi pun berkata, dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya. Ayo dua yang kelima. Berkatalah seorang yang punya ilmu dari Alkitab yang bernama Asy berkia, aku akan bawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berdiri. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatnya, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Dia berkata, walah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang yang tidak mengenalinya. Dan ketika Ratu Bilqis datang, ditanyakan kepadanya, serupa ini kan singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah. Oke, sudah. Yang pertama, kelebihan Nabi Sulaiman adalah bisa mengatur angin. Kalau misalnya ada angin kencang, tornado bahkan ada seperti itu, Nabi Sulaiman bisa mengatasi itu. Ya, dalilnya apa? Wali Sulaiman rihat sifatan tajri amrihi ila ardin allati barakna fiha.
Jadi Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin. Tapi ini ada asbab nuzulnya. Ini ada asbab nuzulnya. Asbab nuzulnya itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Jadi Nabi Sulaiman itu, dengar, Nabi Sulaiman itu memiliki hobi. Ya, ini ahbabtu hubban, kata Nabi Sulaiman. Sesungguhnya aku memiliki hobi yang baik, hubban khairan. Ya, hobi ini, salah satu hobi Nabi Sulaiman itu adalah apa? Dzikrun Rabbi. Dzikrun Rabbi. Jadi Nabi Sulaiman selalu berzikir. Sulaiman selalu berzikir. Hatta, kalau dalam Al-Qur'annya itu disebut hatta tawaratul hijab, sampai pada suatu saat Nabi Sulaiman meninggalkan zikirnya. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman memiliki 20.000 kuda. Kuda yang gagah-gagah, yang bagus-bagus. Kalau kamu mau tahu harga satu kuda hari ini itu berapa? Bisa sampai miliaran. 20.000 kuda ini Nabi Sulaiman selalu terpesona dengan kuda tersebut. Ya, sampai suatu waktu Nabi Sulaiman hampir meninggalkan waktu sholat asar. Jadi dari pagi sampai sore itu Nabi Sulaiman ngurusin aja itu 20.000 kuda. Malaikat datang menegur Nabi Sulaiman. Kenapa engkau biasanya berzikir lalu sekarang mengurusi kuda? Kenapa seperti itu? Gitu kan? Akhirnya Nabi Sulaiman bertaubat, beristighfar kepada Allah, memohon ampunan dengan cara apa? Kuda-kuda yang 20.000 itu disembelih semuanya. Semuanya disembelih, dagingnya disedekahkan semuanya. 20.000 kuda disembelih, dagingnya disedekahkan. Sebagai apa? Rasa penyesalan Nabi Sulaiman. Karena apa? Meninggalkan zikir kepada Allah. Nah, melihat pengorbanan dan penyesalan Nabi Sulaiman ini, akhirnya Allah memberikan satu kelebihan, kefadilahan, ya, mukjizat kepada Nabi Sulaiman untuk dapat menundukkan angin. Sebab apa? Kalau misalnya mau kemana-mana bisa menunggangi angin. Itu hebatnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau misalnya nih kalian dari Kopong mau ke sekolah, nggak usah jalan kaki, pakai angin aja 3 kilo. Nggak ada suaranya, ya kan? Kita tinggal naik, ayo ke Jakarta. Kemana? Mesir? Ayo. Itu hebatnya orang Solo. Mau ke jadi orang Soleh? Mau. Amin ya Rabbal alamin. Tuh, ikutin Nabi Sulaiman dengan cara apa? Dzikrul Rabbi. Hobi itu. Tumbuhkan rasa hobi kalian untuk mengingat Allah. Nah, yang kedua, mukjizat Nabi Sulaiman yang kedua adalah dapat berbicara dengan hewan. Dan pasukan Nabi Sulaiman ini terkenal pasukan yang paling hebat. Karena apa? Terdiri dari manusia. Terus pasukan lagi siapa lagi? Jin. Terus lagi ada hewan. Ada gajah sampai semut. Hewan yang paling besar sampai yang paling kecil, semuanya nurut sama Nabi Sulaiman. Luar biasa. Kalau misalnya hari ini ada satu negara yang memiliki pasukan seperti itu, kira-kira ditakuti apa enggak? Ditakuti. Wah, sedikit negaranya disenggol, gara-gara kalah misalnya main badminton, kirim gempur, Jen semua turun, hancurin ke Amerika. Begitu, ya. Hebat kekuatan Raja Sulaiman ini hebat. Kenapa disebut raja? Karena tadi itu Nabi Sulaiman adalah raja ketiga, Nabi Daud adalah raja kedua, sedangkan Isa bapaknya Nabi Daud ini adalah raja yang pertama. Jadi ini ceritanya, Nabi Sulaiman bersama pasukannya itu memasuki satu lembah. Lembahnya ini namanya Asrokil. Lembah Asrokil. Asrokil ini adalah satu lembah yang memang semuanya itu dihuni oleh semut. Ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya ini yang hebat-hebat, semuanya beriringan mau masuk ke satu lembah itu, komandan semut ngasih tahu, "Wahai pasukan semut, dimanapun Anda berada, yang dapat mendengar suara saya, dengarkan," kata komandan semut. Kira-kira begitu. Terlihat di kejauhan ada Nabi Sulaiman
beriringan dengan pasukannya akan memasuki lembah kita. Untuk itu kalian selamatkan diri kalian, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian supaya tidak terinjak-injak. Gitu. Ini ditulis dalam Al-Quran. Ya ayuhan namlu, kata komandannya. Ya ayuhan namlu, hai para semua. Udkhulu masakinakum, masuklah engkau ke dalam sarang. Innahu Sulaimana wa junuduhu, ya sayatuna wa hum la yash'urun. Dan Nabi Sulaiman tidak akan merasakan seperti itu, padahal Nabi Sulaiman mendengar meskipun dari jauh. Kita deketin aja di semut, kita dengerin dia ngomong apa ya, kedengeran apa enggak? Tapi Nabi Sulaiman jarak seperti ini jauhnya, misalnya dari Nabi Sulaiman di sini, semut itu adanya di kecamatan Kijuruk misalnya, itu udah kedengeran suara dia di sana. Udah kedengeran. Lalu bertemulah komandan siapa? Komandan semua bertemu kepada Nabi. Lalu menyampaikan. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau memberi pengumuman seperti itu? Baginda mendengar. Kirain saya nggak dengar. Maafin saya ya, katanya seperti begitu. I'm sorry. I'm sorry. Ya gitu. Nah, akhirnya apa? Saya alasan si komandan semut ini apa? Saya mau menyelamatkan kaum saya, ya. Saya mau menyelamatkan anggota saya supaya tidak terinjak oleh baginda dan juga pasukannya, begitu. Oh begitu kata Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran itu fatabassama. Fatabassama itu apa? Nabi Sulaiman senyum mendengar jawaban dari semut ini. Fatabassama dhahikan min qawliha, gitu. Senyum Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman bersyukur bahwa apa? Bahwa Nabi Sulaiman diberikan kelebihan untuk dapat berbicara dan memahami bahasa hewan. Begitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kata Nabi Sulaiman. Ada di Al-Qur'an. Cari ya nanti ayatnya ya. Cari doa Nabi Sulaiman ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Oh, itu nanti kamu cari ya. Suatu hari, dengerin. Ini sebentar lagi. Suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan inspeksi upacara. Seperti kalian kalau hari Senin ya, upacara itu ada pembina upacaranya, ya kan? Ya. Pembina upacara. Nah, saat itu yang bertindak sebagai pembina upacara adalah Nabi Sulaiman, rajanya langsung. Nah, sebelum upacara dimulai, Nabi Sulaiman sebagai pembina upacara menginspeksi, memeriksa barisan pasukan jin. Oh, tidak. Oh, ada semua. Terus barisan pasukan manusia diperiksa satu-satu semuanya ada. Ini barisan hewan. Bisa dicek. Ikan ada, burung ada, hewan ada. Ada satu yang kagak datang, kata Nabi Sulaiman. Ada satu yang kagak datang nih, kata Nabi Sulaiman. Ada di dalam Al-Quran itu dituliskan. Ya, maliyala awal hudan karena minallah itu kata Sulaiman. Ya, kemana si Hud? Burung Hud. Kemana burung Hud? Coba nih, kamu temannya. Nanti kalau misalnya si Hud datang, suruh menghadap ke kantor saya. Gitu kata Nabi Sulaiman. Siap komandan, kata temannya. Oke. Nah, tidak lama berselang setelah kejadian itu, setelah pemeriksaan itu, Hud datang menghadap siapa? Nabi Sulaiman. Lapor. Kata si Hud, waduh, upacara udah beres, kamu baru datang, kata Nabi Sulaiman. Itu pelanggaran itu. Ya, kata Nabi Sulaiman begitu. Kalau misalnya terjadi lagi, saya akan sembelih kamu. Ya, sebagai pemimpin harus tegas, ya. Sebagai pemimpin harus tegas, disiplin. Lain kali kalau kamu seperti itu lagi akan saya sembelih. Saufalaan bahkan saya akan sembelih. Gitu, kata Nabi Sulaiman. Siap, Baginda, mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Dari mana kamu tadi? Nabi Sulaiman kepada siapa? Hud. Saya harus patroli, Baginda. Waduh, patroli ya. Keliling kemana-mana, melihat siapa yang di mana lah, pokoknya dia mengawasi di atas.
Saya harus patroli. Suatu saat dari patroli itu saya melihat ada satu negeri yang bernama negeri Sabah. Terus bagaimana kata Nabi Sulaiman? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Jadi si Hudhud ini cerita kepada Nabi Sulaiman bahwa si Hudhud ini melihat satu negeri yang bernama negeri Sabah dipimpin oleh siapa? Seorang ratu bernama Ratu Balqis. Kok seorang ratu? Kemana rajanya? Kata Nabi Sulaiman begitu. Oh begini Pak kita. Ini kerajaan Sabah ini dulunya dipimpin oleh ayahnya. Ya, oleh ayahnya. Namanya siapa? Sarohil. Oh, ingat, tulis. Namanya siapa? Sarohil. Ini raja Sabah ini. Oh. Lalu apa yang kamu temukan lagi? Hudhud. Kata Hudhud bercerita, inni wajadtuha wa qaumaha ya'buduna lisyamsi min dunillah. Gitu. Kata Hudhud itu kepada Nabi Sulaiman, negerinya bagus, negerinya hebat, negerinya megah, kaya, tetapi saya melihat ratunya dan juga kaumnya menyembah matahari. Wah, Nabi Sulaiman kaget. Wah, ini penyimpangan akidah namanya nih kayak begini. Penyimpangan akidah. Oke, begini aja Hudhud. Nabi Sulaiman menulis sebuah surat. Khud kita bihada. Kalau dalam Al-Quran seperti itu. Khud kita bihada. Bawa surat ini, ya, sampaikan kepada Ratu Sabah. Oke, siap komandan, kanan, balik kanan, lapor dia langsung berangkat ke negeri Sabah. Jangan begitu, kata Nabi Sulaiman. Sini dulu. Setelah kamu berikan ini surat saya, kamu lihat apa reaksi Ratu Balqis. Oh iya siap komandan, berangkat lagi. Langsung berangkat. Sudah di negeri Sabah, lalu surat Nabi Sulaiman ini yang dititipkan kepada siapa? Burung Hud. Dilempar, dikasih, dimasukin ke ruangannya Ratu Balqis. Lagi jalan, lagi nyakung ini Ratu Balqis. Ada surat. Lihat surat. Isi suratnya, dengerin. Isi suratnya ada juga dalam Al-Quran, dalam surat ke-6. Ya, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya atas nama kebesaran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La taqlu alayya. Kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, jangan sekali-kali engkau merasa lebih tinggi dariku. Kata Nabi Sulaiman begitu. Ini ultimatum ini. Jangan kamu merasa hebat, jangan kamu merasa lebih tinggi daripada saya. Kalau kamu baca surat seperti itu kira-kira gimana? La ta'lu alayya. La ta'lu alayya. Jangan engkau merasa lebih tinggi daripada saya. Ya, atuni muslimin. Maka datanglah engkau kepadaku, kata Nabi Sulaiman, sebagai orang muslim, atau masuklah engkau kepada agama Islam. Begitu. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Sabah mengadakan rapat seperti itu juga. Menteri-menteri, pelayan-pelayan, pasukannya, panglima, kapolrinya, terus lagi jenderal-jenderalnya, semuanya dikumpulkan sama Ratu Sabah. Ini saya dapat surat, kata Ratu Sabah. Ini saya dapat surat. Suratnya ini berisi kita harus datang menghadap Sulaiman. Saya udah dengar, ini Sulaiman siapa, saya udah dengar, saya udah tahu. Tapi belum tahu apakah dia betul seorang nabi, apakah dia hanya seorang raja. Lalu apa pandangan kalian para menteri? Ada 3 pilihan saat itu. 3 pilihan. Yang pertama perang. Yang kedua menyerah. Yang ketiga diplomasi. Ada 3 hasil keputusan rapat siapa? Ratu Balqis dengan para menteri. Menteri yang pertama mengusulkan, wah ini penghinaan Ratu. Kita datang, kita gempur itu kerajaan Sulaiman.
pandangan satu menteri yang lainnya, oh jangan, kalau perang nanti banyak korban dan kita juga akan mengalami kekalahan. Kita nggak akan sanggup melawan Sulaiman dan kerajaannya. Gitu. Sudah kita menyerah saja. Oh jangan menyerah. Kata yang pandangan satu lagi, jangan menyerah. Gengsi dong. Gitu kan. Kita lawan dulu, urusan menang kalah itu urusan belakangan. Kita ini aja apa namanya diplomasi. Akhirnya mengadakan diplomasi. Kalau nanti diplomasi mengadakan perundingan. Lalu diambillah keputusan untuk melakukan diplomasi. Ratu Sabah menunjuk kepada siapa juru diplomasinya ini, namanya Munzir bin Amru. Nah, juru diplomasinya siapa namanya? Munzir bin Amru. Munzir bin Amru. Kamu siapkan 1.000 orang, ya. Kamu siapkan 1.000 orang, 500 laki-laki, 500 perempuan. 500 yang laki-laki ini menggunakan kendaraan kuda dan yang perempuan menggunakan keledai. Hiasi semua kuda dan keledai itu dengan bagus. Lalu berikan apa-apa yang terbaik dari negeri kita, terdiri dari emas, intan, berlian dan segala macam. Bawa kasih Sulaiman supaya dia tahu bagaimana kebesaran kita. Gitu. Ya. Akhirnya si juru diplomasi berangkat. Nah, di tengah perjalanan si burung melakukan laporan ke Nabi Sulaiman. Oh, wahai Nabi, wahai baginda raja yang terhormat, ini dari kerajaan Sabah akan datang ke kerajaan kita. Oh, begitu kata Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman juga rapat. Jin semuanya disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk bebenah atau kerajaan. Terus tolong dibangun lagi ini yang megah supaya hebat ini kerajaan kita, ya. Termasuk salah satunya permintaan Nabi Sulaiman apa? Untuk lantainya ini kamu pakai kaca, bikin dari kaca. Di bawahnya ada air. Terus ada ikan-ikan juga di situ. Kelihatan. Oh, siapa kita? Cepat. Nah, si utusan ini dengan pasukannya dari kerajaan Sabah ini sudah baru mau masuk pintu gerbangnya. Ada apa namanya? Ada pengawal di situ. Weh, mau kemana kamu? Gitu kan ada pengawal. Mau masuk, saya dipanggil sama baginda Sulaiman. Oh iya, silakan masuk. Kita mau masuk, sepatunya dibuka, sarungnya diangkat, kan? Dikira banjir. Padahal apa? Padahal air itu, padahal kaca. Ya, semuanya pada lepas sendal. Udah kayak percis kayak orang gunung datang ke kota, percis kayak begitu. Lama ngomong melihat kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu megah dan hebat. Dari situ aja udah kalah ya. Nabi Sulaiman. Lalu akhirnya Munzir bin Amru menghadap Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman kepada Munzir, oke, ada apa? Datang kemari, kata Nabi Sulaiman. Maaf baginda, saya diutus oleh Ratu Balqis untuk menghadap baginda, lalu mengantarkan persembahan ini kepada baginda. Wah, apa itu? Kamu bawa apa? Emas, intan, berlian, permata dan hal-hal yang berharga. Ini semua untuk saya. Ya, baginda katanya begitu. Atumidunani bimalin, kata Nabi Sulaiman. Apakah engkau akan menyogokku dengan harta? Gitu ya. Atumidunani bimalin. Ini ada jawaban. Atumidunani bimalin. Fama atani Allahu khairum mimma ataku. Kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepadaku ini lebih berharga dari apa yang kamu beri. Apa yang kamu bawa ini Allah telah memberikan saya lebih banyak dan lebih berharga daripada yang kamu bawa. Irji ilaihi, kata Nabi Sulaiman, kembali kamu ke Ratu Balqis. Bawa ini semua harta yang saya katakan. Gitu. Saufala ya'tiyannakum bijunudin. Lalu Munzir bin Amru menceritakan kepada Balqis. Ya, Ratu Balqis seperti ini. Baiknya kayaknya saya kalau misalnya diutus lagi saya nggak sanggup menghadapi Nabi Sulaiman. Mendingan Ratu Balqis aja dah yang sana. Gitu. Nah akhirnya yang kedua kalinya Ratu Balqis yang datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Seperti yang pertama tadi di gerbang kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis juga buka sendal.
ngangkat sarungnya seperti ketika ini negara kebanjiran. Padahal apa? Pantainya kaca dan seterusnya. Luar biasa. Lalu ada dialog antara Ratu Balkis dengan Sulaiman. Sulaiman, ini kamu luar biasa ya. Kerajaan kamu ini begini hebat. Itu. Kata Nabi Sulaiman apa jawabnya? Ada dalam Al-Quran. Ada min fadli rabbik. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kamu Balkis jangan nyembah matahari. Mendingan kamu mulai dari sekarang sembahlah Allah yang menciptakan matahari. Dipikir-pikir sama Ratu Balkis, iya juga ya. Iya juga. Jadi Ratu Balkis saat itu ini aslam tu ma'a Sulaiman. Sesungguhnya aku memeluk Islam bersama Sulaiman. Aku menyembah Allah. Akhir cerita, singkat cerita, Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman wafat ketika sholat. Nabi Sulaiman wafat ketika sholat. Sholat Nabi Sulaiman beda seperti kita. Kalau kita ada ruku, ya kan? Ada ruku, ada sujud, ada iktidal dan seterusnya. Kalau Nabi Sulaiman saat itu hanya berdiri. Lalu Nabi Sulaiman ditemukan wafat pada dalam mihrabnya itu. Mihrab tahu mihrab, tempat beliau berzikir, tempat musolahnya lah, ya musolahnya. Lalu sambil memegang tongkat karena berdiri. Dan tidak ada satupun yang tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Gitu. Sampai akhirnya si tongkat ini sudah digerogoti ayat. Gitu. Jadi Nabi Sulaiman meninggal atau wafat ketika sholat. Mudah-mudahan kita juga matinya ya nanti mudah-mudahan kita berharap dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lagi lagi main, lagi pegang handphone, alhamdulillah. Jangan. Makanya isi kegiatan kalian dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah positif ya. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup? Alhamdulillah. Jadi kelebihan Nabi Sulaiman mukjizatnya apa aja? Satu, dapat menundukkan angin. Dua, berbicara dengan hewan. Tiga, ya sebagai nabi dan raja. Sebagai nabi dan raja. Oke, sifatnya Nabi Sulaiman apa aja? Cerdas, terus bijaksana, terus cerdik, terus tawadhu. Suka bisa bermusyawarah. Oke, itu diingat ya, itu diingat. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas, ya untuk menutup pelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.